Baik, untuk mata kuliah tata kelola, ini akan segera saya mulai. Saya share screen dulu. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu dosen? Kelihatan, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di ruang Zoom, yang baik yang ada di Majapahit dengan Ibu Sarah, yang ada di Ungaran dengan Ibu Tanti, kemudian yang ada di STE dengan Ibu Pemilia, dan juga Bapak Skemi yang ada di Kendal ya. Dan juga rekan-rekan mahasiswa yang baik yang hadir langsung ya di ruang di kampus maupun yang mengikuti secara online, ya tentu saya harapkan untuk semuanya ya dalam keadaan baik ya, semuanya sehat dan tidak kurang suatu apapun. Nah, untuk tata kelola kita kali ini kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh ya. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan salah satu fungsi penting yang nanti perlu dipergunakan atau dibuat ya berkaitan dengan mewujudkan untuk tata kelola yang baik. Nah, ini salah satunya adalah dengan membuat ya pengendalian intern. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ya, nah di sini diharapkan ya nanti rekan-rekan mahasiswa akan memahami ya, jadi paham berkaitan dengan pengendalian ya, atau internal atau intern ya. Kemudian yang kedua memahami untuk ruang lingkup ya dalam pengendalian internalnya, kemudian memahami untuk peran dan fungsi ya di dalam perusahaan ya dengan adanya pengendalian internal ini, kemudian keterkaitannya atau hubungan untuk pengendalian intern ini dengan tata kelola perusahaan. Ya. Baik, akan kita bahas satu-satu ya. Ya, kita bahas dulu mengenai pengertian untuk pengendalian internal perusahaan ya. Jadi di sini yang dimaksudkan dengan pengendalian internal atau internal control ya. Ini adalah suatu sistem atau kebijakan ya maupun prosedur ya yang dirancang oleh manajemen perusahaan. Nah, itu tentunya adalah untuk melindungi harta atau asetnya perusahaan. Kemudian yang kedua, menjamin ya keandalan ya, laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan untuk efisiensi operasional serta nanti memastikan kepatuhan dari semua elemen ya dari perusahaan terhadap peraturan atau kebijakan yang dibuat dalam lingkup perusahaan atau internal. Nah, untuk konsep pengendalian internal di sini ya, di sini diatur dalam standar untuk internasional ya. Ini yang kita adopsi dari COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Nah, ini menjadi bagian penting ya di dalam penerapan untuk tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Nah, yang menjadi tujuan dengan keberadaan sistem pengendalian intern ya atau internal. Nah, jadi sistem pengendalian internal ini memiliki tujuan utama yaitu untuk memastikan
memastikan ya bahwa perusahaan nanti dapat beroperasi secara efektif, secara efisien, ya, kemudian aman dan juga patuh pada peraturan. Ini secara umum ya, atau yang utama. Nah, tapi secara rinci lagi kita bisa melihat banyak yang diharapkan ya dengan adanya kita membentuk sistem pengendalian internal. Nah, yang pertama tentu adalah menjaga keamanan aset perusahaan. Nah, di sini terkait ya, jadi untuk melindungi aset perusahaan itu misalkan dari pencurian, penyalahgunaan, ya nanti ada kecurangan ataupun kehilangan. Nah, ini contohnya ya, misalnya kita membatasi untuk akses ya, untuk gudang. Nah, jadi hanya diberikan untuk karyawan yang diberikan kewenangan saja. Jadi tidak boleh setiap karyawan boleh keluar masuk di area gudang misalkan. Nah, ini kan katanya dengan barang ya. Jadi kadang kehilangan barang itu kan yang lebih gampang ya. Karena ya kalau yang keluar masuk itu banyak orang, nah kadang-kadang agak susah ya buat kita nanti untuk mengenali setiap orang di situ. Yang kedua adalah menjamin keandalan laporan keuangan. Nah, di sini memastikan ya untuk transaksi ya nanti akan dicatat ya dengan benar, dengan akurat dan juga sesuai dengan standar akuntansi. Ya. Nah, laporan keuangan yang dihasilkan secara handal tentu ini akan menjadi informasi yang benar-benar tepat ya, akurat yang nanti dapat dipakai oleh yang membuat keputusan atau bisa dikatakan nanti di bagian top manajemen ya untuk mengambil keputusan yang benar-benar sesuai atau tepat. Nah, jadi karena laporan keuangan kadang ini nanti bisa menjadi proyeksi ya, jadi untuk menjadi gambaran untuk masa depan perusahaan juga. Nah, kemudian selanjutnya tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas operasional. Nah, ini dalam upaya ya untuk mengoptimalkan seperti penggunaan sumber daya ya, baik dari segi SDM ya ataupun nanti modal atau juga aset perusahaan. Nah, tentu dengan efisiensi maupun efektivitas nanti akan mengurangi ya untuk pemborosan, kesalahan atau jika nanti ada pekerjaan yang dilakukan secara rangkap. Ya. Kemudian tujuan yang keempat adalah memastikan ya untuk kepatuhan terhadap peraturan ya atau regulasi dan juga kebijakan. Nah, ini tentunya untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas perusahaan nanti sesuai dengan peraturan ya, hukum ya maupun nanti standar akuntansi dan juga kebijakan internal. Sebagai contoh ya, dalam kepatuhan ya terkait dengan pajak, kemudian ketentuan dengan otoritas jasa keuangan maupun kaitannya dengan lingkup industri ya. Jadi di sini tentu ada batasan ya di dalam melakukan aktivitas untuk industrinya. Nah, yang berikutnya adalah untuk mencegah dan juga mendeteksi kecurangan. Nah, ini memberikan mekanisme ya untuk pencegahan, yaitu melalui contohnya pemisahan untuk fungsi dan juga otorisasi. Jadi di sini tentu harus ada peran banyak pihak ya, supaya nanti setiap aktivitas itu benar-benar sesuai dengan SOP. Nah, jadi jangan sampai ada hambatan ya, ada masalah ya atau nanti terjadi tadi ya penyimpangan antara kewenangan dan yang nanti menjalankan tugas. Kemudian juga memudahkan ya untuk deteksi dini jika terjadi ada penyimpangan. Ya. Nah, manfaatnya tadi kalau kita lihat dari tujuan ya dengan nanti ada keberadaan ya, keberadaan dari SPI. Nah, untuk manfaatnya yang pertama untuk manajemen ya, bagi yang ada di lingkup manajemen ya. Jadi di sini adalah orang-orang yang nanti mengelola ya, mengelola atau menjalankan perusahaan ya. Nah, tentu akan membantu manajemen ya untuk mengendalikan operasional dari perusahaan itu lebih mudah. Ya, jadi untuk pengendalian ya. Yang kedua nanti
dapat menyediakan ya untuk informasi keuangan yang akurat ya karena adanya kesalahan itu nanti dapat diminimalkan ya. Jadi jika kesalahan itu menjadi dikurangi sampai 100% mungkin 0 ya, 0% itu sempurna kadang tidak ya. Jadi masih ada ya. Tapi setidaknya dapat diminimalkan. Jadi jangan lebih banyak lagi muncul kesalahan. Karena kaitannya ya nanti untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga mengurangi untuk resiko kesalahan dan juga kecurangan. Ini untuk manajemen. Bagi perusahaan ini akan memberikan perlindungan untuk asetnya. Ya, kemudian dari segi operasional itu tentu akan lebih meningkat ya. Jadi lebih kinerja dari aktivitas perusahaan itu akan lebih baik. Kemudian menumbuhkan untuk budaya kerja yang disiplin dan juga tertib. Ya. Kemudian kita selanjutnya di sini untuk investor. Ya, untuk investor dan pemegang saham. Nah, karena di sini mereka punya peran penting juga ya dengan perusahaan. Akan memberikan ya jaminan untuk keandalan laporan keuangan. Sehingga tingkat kepercayaan investor tentu akan lebih baik ya, lebih meningkat lagi. Kemudian menunjukkan juga bahwa perusahaan ya ini di dalam pengelolaan perusahaannya ini benar-benar nanti menerapkan untuk prinsip dari tata kelola entitas. Manfaat yang selanjutnya untuk regulator dan juga pihak eksternal yaitu nanti akan menunjukkan kepatuhan ya dari perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua memberikan transparansi dalam pelaporan ya sehingga nanti bisa mengurangi untuk resiko sanksi ya. Nah, selanjutnya untuk karyawan. Dengan keberadaan dari SPI nanti akan menciptakan untuk lingkungan kerja yang tentu lebih jelas. Jadi antara setiap posisi ya itu nanti sudah terlihat jelas untuk tugas dan kewenangannya itu apa. Jadi batasannya itu sudah dibedakan ya. Jadi benar-benar nanti tidak ada namanya tugas rangkap ya antar satu karyawan dengan karyawan yang lain. Ya. Meminimalisasi untuk konflik peran ya. Nah, ini tadi ya. Jadi jangan sampai ada namanya fungsi ganda gitu ya. Jadi punya tugas yang rangkap ya. Nah, karena sudah ada ya pembagian tugas yang tegas. Oke. Baik, selanjutnya kita akan bahas untuk komponen yang nanti harus kita ketahui ya di dalam kita nanti mewujudkan untuk SPI-nya. Ya, jadi bagaimana kita nanti membangun untuk SPI ini. Nah, yang pertama itu adalah untuk lingkungannya dulu, lingkungan pengendalian atau kontrol environment-nya ya. Nah, ini adalah pondasi. Jadi sebagai pondasi itu sebagai dasar ya, jadi sebagai acuan yang nanti harus disiapkan dulu gitu ya. Dari seluruh sistem pengendalian internal. Ya, jadi nanti akan menjadi cermin ya untuk sikap, kesadaran dan juga tindakan manajemen ya maupun nanti dewan direksi terkait untuk pentingnya keberadaan SPI ini dalam perusahaan. Nah, untuk unsur yang nanti kita pahami ya atau kita perlu lihat dalam lingkungan pengendalian, yang pertama nanti ada integritas dan etika. Nah, ini tentu bagaimana penerapan untuk kode etik dan juga budaya anti korupsi. Yang kedua, komitmen untuk kompetensi. Nah, ini tentu ya. Jadi untuk menempatkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuan ya di setiap fungsi yang ada pada struktur ya organisasi. Nah, struktur organisasi yang jelas. Ini adalah bagaimana kita nanti membagi ya wewenang dan juga tanggung jawab untuk masing-masing sumber daya manusia. Yang keempat adalah kebijakan untuk SDM. Nah, ini adalah alur ya bagaimana kita nanti mulai dari rekrutmennya, kemudian melakukan pelatihan, evaluasi dan penghargaan untuk karyawan. Nah, yang kelima adalah peran dari Dewan Komisaris dan juga komite ya, komite audit untuk memastikan dalam pelaksanaan SPI nanti ini benar-benar juga harus dilakukan pengawasan yang ketat. Nah, sebagai contoh ya, perusahaan memiliki kode etik yang tentu wajib harus dipatuhi ya untuk semua
elemen ada di perusahaan ya, dan juga adanya sanksi apabila nanti terjadi pelanggaran. Komponen yang kedua adalah penilaian resiko atau risk assessment. Ini nanti adalah proses bagaimana kita nanti mengidentifikasi, menganalisis, dan juga mengevaluasi untuk resiko yang dapat mengganggu ya pencapaian untuk tujuan perusahaan. Nah, langkahnya apa yang nanti harus kita lakukan pada saat penilaian ya untuk risiko. Yang pertama, kita harus identifikasi dulu ya, resikonya itu bagaimana. Ya. Jadi artinya permasalahan, masalah-masalah yang nanti timbul ya dengan adanya dampak dari risiko ini. Kemudian dari situ nanti kita analisis resikonya ya. Kaitannya nanti besarnya resiko, kemudian nanti dampaknya gitu ya. Yang ketiga itu menentukan untuk prioritas. Jadi resiko yang lebih besar itu tentu yang harus diutamakan dulu diselesaikan atau dicari pemecahannya baru nanti turun sampai resiko yang kecil. Ya, kemudian respon resiko yaitu memilih strategi. Nah, jadi resiko ini solusinya mau kita buat seperti apa? Kita hindari, kita kurangi, atau kita pindahkan resiko ini, atau kita menerima resiko. Jadi kalau seperti perusahaan rugi itu, ruginya diterima, atau nanti kita harus hindari kerugian itu, atau ruginya dikurangkan, atau kita pindahkan ya adanya kerugian itu. Contohnya ya, bank menilai untuk resiko adanya gagal bayar untuk kredit. Ya, dan membuat kebijakan terkait dengan analisis untuk kredit yang lebih ketat. Nah, ini contoh ya. Nah, nanti untuk pengukuran dari resiko. Oke, yang ketiga ini adalah untuk kontrol aktivitasnya ya. Jadi untuk pengendalian. Jadi sini nanti prosedur ya yang nanti akan kita tetapkan ya. Bagaimana kita nanti mengurangi ya untuk resiko dan memastikan manajemen yang akan dijalankan. Nah, untuk kegiatannya dalam pengendalian di sini, yang pertama adalah otorisasi dan persetujuan ya. Jadi transaksi yang apapun yang dilakukan nanti harus ada persetujuan dengan pihak yang diberikan kewenangan. Jadi kalau misalkan mau keluarkan uang, nah ini berarti harus ada persetujuan dari misalkan direktur keuangan. Contoh. Jadi kalau nggak ada persetujuan ya berarti tidak boleh dikeluarkan dana tersebut. Yang kedua pemisahan untuk tugas. Contoh ya pemegang kas yang kita tunjuk ya ini harus orangnya berbeda dengan yang melakukan pencatatan. Jadi jangan satu orang ya. Jadi pegang kas juga, transaksi kas juga. Nah ini tentu nanti bisa menimbulkan kekacauan ya. Jadi kerancuan yang ada di fungsi kas. Yang ketiga dokumentasi dan catatan. Bukti transaksi nanti harus lengkap ya dan juga terjaga. Kemudian pengendalian fisik. Nah, ini tentu nanti harus kita sedia ya, ada brankas, ada akses kartu ya. Kemudian juga ada CCTV ya. Yang kelima untuk pemeriksaan independen. Nah, ini diperlukan nanti ada audit internal atau review atasan ya. Contohnya misalkan bagian kasir ya di dalam menerima uang, ya ini khusus ya kasir nanti penerima uang ya. Bagian akuntansi nanti yang melakukan proses pencatatan, bagian audit nanti yang melakukan verifikasi. Jadi di sini ada 3 orang yang ditunjuk dengan tugas yang berbeda. Nah tentunya ini nanti fungsinya untuk sinkron. Jadi apakah nanti sama dari kasih terima uang, sama dengan akuntansi menulis, sama dengan bagian audit tadi melakukan pemeriksaan. Bisa gitu ya. Ya, kita lanjut berikutnya. Yang keempat adalah untuk informasi dan komunikasi, yaitu menjamin informasi yang relevan, akurat dan juga tepat waktu ya, tersedia untuk semua pihak ya, yang tentunya nanti menjadi kemudahan ya untuk dapat digunakan tentunya kaitan dengan pengambilan keputusan. Ya. Nah, ada beberapa unsur pentingnya ya. Nah, ini dalam informasi dan komunikasi ya. Yang pertama untuk sistem informasi akuntansi. Nah, ini adalah untuk mendukung ya pencatatan transaksi yang lebih andal ya, lebih akurat.
Kemudian komunikasi internal, ya, di mana karyawan ya nanti harus paham untuk prosedur dan juga tanggung jawabnya. Kemudian jika komunikasi eksternal, di mana laporan keuangan dan informasi lain ya, ini yang akan kita sajikan atau kita berikan kepada pemegang saham, regulator maupun publik. Ya, ini sebagai contoh, misalkan perusahaan ini menggunakan sistem ERP ya untuk melaporkan penjualan secara real time. Jadi kalau sudah sistemnya secara otomatisasi ya, maka untuk melihat hasil penjualan kita secara setiap saat. Nah, ini kita bisa lakukan gitu. Nah, kadang kalau untuk yang sistem sebelum otomatisasi ya itu biasanya kan harus nunggu ya prosesnya penghitungan dulu. Ya. Oke. Baik, kita lanjut yang kelima untuk monitoringnya atau pemantauan ya. Ini adalah proses untuk menilai efektivitas dari pengendalian internal ya secara berkelanjutan. Nah, ini untuk bentuk pemantauannya. Nanti ada supervisi rutin ya yang dilakukan nanti untuk atasan ya. Atasan misalkan meninjau pekerjaan bawahan. Kemudian ada audit internal ya yang nanti untuk menilai efektivitas ya kebijakan dan prosedur. Kemudian jika dari audit eksternal nanti adalah untuk memberi penilaian secara independen untuk laporan keuangan dan evaluasi sistematis. Nah, ini terkait nanti dengan penilaian untuk risiko tahunan. Nah, contohnya di sini tim audit internal misalkan menemukan untuk kelemahan di dalam pengendalian kas ya. Nah, kemudian memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan di dalam pengelolaan untuk kas perusahaan. Nah, ini untuk lingkup ya, jadi unsur-unsur yang ada di dalam sistem pengendalian internal. Nah, bagaimana membangun SPI yang efektif dan efisien untuk perusahaan? Nah, tentunya supaya nanti di dalam pelaksanaan SPI ini bisa sesuai ya dengan harapan yang diinginkan ya dari pihak stakeholder. Nah, yang pertama harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Maka tentu nanti dalam membuat SPI kita nanti harus merancang sesuai dengan visi, misi dan juga strateginya perusahaan. Yang kedua proporsional, di mana pengendalian tidak boleh terlalu rumit, ya prosesnya itu jangan terlalu susah karena kalau nanti terlalu susah juga karyawan kadang untuk mengikuti ya petunjuknya itu kan juga bingung ya. Nah, ini nanti akan menjadi penghambat ya, penghambat di dalam kegiatan ya kegiatan perusahaan. Yang ketiga konsisten ya. Nah, untuk penerapan SPI ini diharapkan digunakan atau diterapkan semuanya ya. Jadi bukan hanya satu divisi. Jadi semua bagian yang ada dalam perusahaan ya, baik keuangan, produksi, pemasaran, penjualan ya, ataupun nanti di bagian untuk HRD ya semua juga harus menerapkan untuk SPI. Kemudian yang keempat terintegrasi. Jadi ini merupakan satu kesatuan ya, terhubung antara satu aktivitas yang ada perusahaan dengan aktivitas yang lain. Maka ini nanti akan memudahkan untuk pimpinan melakukan monitoringnya. Yang kelima adalah fleksibel, yaitu mampu menyesuaikan untuk perubahan lingkungan bisnis, kemudian juga dari segi teknologi ataupun nanti regulasi ya atau peraturan. Nah, sehingga untuk langkah kita nanti membangun SPI ya, untuk membangun ya, tentang di sini yang pertama adalah membangun lingkungan pengendalian yang kuat dulu. Nah, bagaimana kita nanti membangun lingkungan pengendalian yang kuat? Tentu penerapan kode etik dan budaya perusahaan itu harus melekat dulu ya. Nah, jadi kalau kita itu dekat atau merasa bahwa kita adalah bagian dari perusahaan, tentu kita akan merasa semangat ya untuk bekerja di dalam perusahaan kita di situ. Jadi di sini dari integritas ya. Kemudian kepemimpinan untuk manajemen puncak, yang ini tentunya harus ya transparan dan juga akuntabilitas. Yang ketiga ada struktur organisasi yang jelas, yaitu kaitannya dengan pemisahan untuk fungsi dan kewenangan. Sebagai contoh, CEO ya menegaskan untuk penggunaan ya zero tolerance ya terhadap kecurangan. Jadi tidak ada toleransi 1% pun ya, jadi harus nol isinya gitu ya. Dan kebijakan ini ditegakkan dengan sanksi yang tegas. Selanjutnya adalah melakukan penilaian untuk risikonya.
yaitu dengan kita mengidentifikasi resiko di setiap aktivitas bisnis, kemudian kita analisis dampaknya dan kemungkinan terjadinya risikonya, dan tentukan prioritas ya dan strategi untuk mitigasinya. Contoh misalkan resiko untuk piutang tak tertagih ya yang berhasil kita identifikasi ya. Kemudian langkahnya adalah dibuat kebijakan untuk analisis kredit yang lebih ketat. Nah, kadang-kadang kan karena kita butuh nasabah ya, dibuat lebih longgar kan itu ya. Tapi dampaknya ternyata banyak kredit yang macet. Nah, ini mulai harus ada perbaikan ya. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan untuk aktivitas pengendalian ya. Yang baik tentunya ya. Nah, ini katanya dengan pemisahan fungsi untuk otorisasi, pencatatan dan juga penyimpanan untuk aset. Kemudian setiap transaksi penting harus ada persetujuan dari manajer ya. Kemudian seluruh transaksi harus tercatat lengkap dan tentu butuh ada keamanan ya. Bisa CCTV yang sekarang kan sudah banyak ya. Setiap bahkan yang usaha kecil pun sekarang sudah banyak ya yang memasang untuk CCTV ya dari segi keamanan. Password kalau kita nanti menggunakan aplikasi ya, ini perlu untuk sistem ya diberikan keamanan untuk akses ataupun untuk kartu akses yang masuk ya, keluar masuk misalkan ruangan ya yang ada di perusahaan. Contohnya di sini bagian kasir ya, ini yang nanti hanya diberikan kewenangan menerima uang saja. Nanti bagian akuntansi saja Mas ya. Ini yang nanti diberikan kewenangan untuk mencatat, kemudian bagian keuangan nanti yang diberikan kewenangan untuk store ke bank. Nah, jadi memang di sini mungkin nanti kalau pelaksanaan SPI ini butuh banyak orang ya. Banyak pihak yang harus dilibatkan saya gitu ya. Yang keempat, menguatkan untuk sistem informasi dan juga komunikasi. Bagaimana caranya misalkan? Kita menggunakan misalkan sistem informasi akuntansi atau kita terapkan ERP ya. Jadi untuk sistem penjualan kita ya yang nanti bisa setiap saat itu kita evaluasi ya. Nah, ini katanya untuk transparansi data ya. Kemudian pastikan ya nanti informasi mengalir cepat ke pihak yang berwenang. Kemudian buat jalur komunikasi yang formal ataupun yang informal. Kadang-kadang butuh komunikasi yang cepat ya. Jadi kalau misalkan bawahan itu bisa tidak komunikasi langsung dengan pimpinan. Nah, jadi kalau dalam kondisi darurat ya harus dibuatkan saluran ya untuk bisa laporan langsung ke atas ya. Tetapi di sini juga tentu prosedur untuk komunikasi itu ada kejelasan dulu. Ya, jadi bukan asal langsung ya dari bawah nanti langsung ke atas itu tidak. Sebagai contoh, laporan penjualan harian itu otomatis ya dapat terkirim ya ke pihak manajer melalui sistem ERP yang kita buat. Nah, langkah yang kelima ini adalah melakukan pemantauan ya dan nanti evaluasi berkelanjutan. Jadi kita nanti perlu untuk melakukan pemeriksaan ya, audit internal secara rutin, review kebijakan ya jika sudah tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang itu ada ya, maka harus diperbaiki atau perbarui ya. Kemudian mekanisme whistleblowing ya untuk pelaporan kecurangan. Jadi kita nanti membuat semacam sistem yang nanti menampung untuk pelaporan ya, pelaporan jika ada indikasi kecurangan. Nah, sebagai contoh, audit internal ya, menemukan kelemahan dari kontrol stok ya, barang ya. Maka memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem inventorinya. Sehingga faktor kunci di dalam keberhasilan SPI. Nah, ini tentu ya yang pertama di sini ya tentunya ya di sini adalah dari komitmen ya, komitmen dari top manajemen dulu karena ini menjadi pendukung utama ya di dalam mewujudkan untuk SPI ya. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan seluruh karyawan. Diharapkan setiap karyawan harus paham peran ya dalam sistem SPI. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan teknologi, yaitu dengan kita memanfaatkan ERP tadi salah satunya,
mungkin bisa juga sistem kas online ataupun nanti e-audit, elektronik audit ya. Kemudian juga dashboard keuangan. Dan yang keempat untuk pelatihan dan sosialisasi. Nah, ini agar semua pihak ya nanti paham untuk kebijakan dan prosedur. Nah, faktor yang kunci yang terakhir adalah evaluasi, evaluasi berkelanjutan. SPI itu diharapkan tidak hanya pada saat ada masalah ya, tapi harus terus digunakan. Karena terkait nanti dengan perkembangan untuk bisnis kita berikutnya. Nah, jadi kalau sudah dibuatkan sistem untuk memperbaiki ya harus digunakan terus ya, istilahnya begitu. Nah, keterkaitan SPI dengan tata kelola itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari SPI sendiri ini adalah mekanisme kebijakan dan prosedur ya untuk melindungi aset dan menjamin ya keandalan laporan keuangan, kemudian juga mendukung efisiensi dan juga memastikan dari sisi kepatuhan. Nah, sedangkan tata kelola ya yang kita lihat pada prinsip ya, prinsip tata kelola sendiri terkait dengan transparansi, akuntabel ya, akuntabilitas, kemudian bertanggung jawab ya, independen dan juga adil. Nah, ini tentunya SPI ini juga menjadi salah satu bagian ya. Jadi untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Nah, ini juga menjadi peran penting ya dalam mewujudkan untuk SPI yang kita nanti masukkan ya di dalam kegiatan perusahaan. Nah, di sini keterkaitan yang pertama dari transparansi. Ya. SPI nanti akan memastikan informasi perusahaan itu akan dicatat dengan benar. Laporan keuangan tentunya juga akan dapat diandalkan dan akan disampaikan secara terbuka atau transparan. Ya, sehingga jika nanti tanpa SPI, laporan memungkinkan ya bisa dimanipulasi. Tadi ya. Nah, kalau misalkan yang terima uang, kemudian yang mencatat dan yang setor ke bank adalah orang yang sama. Nah, ini tentu bisa nanti memungkinkan adanya manipulasi datanya. Ya. Nah, dan itu juga akan mengurangi ya, mengurangi dari segi transparansi. Yang kedua dari segi akuntabilitasnya. Ya, SPI nanti akan membangun sistem pertanggungjawaban yang jelas ya melalui pemisahan tugas, tadi kelihatan ya, otorisasi dan juga dokumentasi. Nah, setiap tindakan ya tentunya juga dapat ditelusuri ya, siapa yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas yang ada. Yang ketiga yaitu dari prinsip responsibilitas ya. Nah, tanggung jawab ya. Nah, ini SPI menjamin bahwa perusahaan akan beroperasi benar-benar sesuai ya, mematuhi secara hukum ya, maupun regulasi ataupun kebijakan internalnya. Nah, sehingga di sini nanti dari segi tanggung jawab sosial dan juga kepatuhan perusahaan sendiri ya, ini benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kita lihat keterkaitan selanjutnya dari segi independensi. Nah, di mana SPI ini akan mendorong pengawasan yang lebih objektif, yaitu adanya audit internal, kemudian komite, ya, komite audit, dan juga mekanisme untuk kontrol lainnya. Nah, selain itu juga nanti akan mencegah ya, mencegah pihak tertentu ya, ini untuk mendominasi. Nah, jadi kalau nanti seperti kewenangan ya itu hanya dipegang satu pihak saja. Nah, ini tentu juga akan menjadi permasalahan ya untuk kelancaran aktivitas perusahaan. Yang kelima adalah dari segi kewajaran atau kesetaraan ya atau fairness. Ini SPI ya memastikan kebijakan perusahaan ya. Nah, ini tentunya dibuat secara adil ya. Baik nanti untuk stakeholder ya, berlaku untuk semuanya. Nah, terkait misalkan untuk penggajian, kemudian transaksi dengan pihak sewa atau dengan pihak lain yang punya hubungan baik dengan perusahaan atau katanya dengan pembagian dividen. Nah, sehingga di sini nanti SPI juga bisa dikatakan sebagai pilar. Pilar itu kayak apa nih? Penyangga ya. Pilar itu penyangga, misalnya gitu ya. Penyangga di dalam kita nanti membentuk tata kelola.
Jadi tadi ada pondasinya ya, SPI sebagai pondasi, tapi juga sebagai pilar. Nah, jadi kalau kita seperti punya perusahaan itu kan harus pilarnya harus kuat ya, penyangganya harus kuat. Nah, yang pertama yaitu sebagai alat untuk pengawasan. SPI mendukung Dewan Komisaris dan juga Komite Audit. Nah, ini untuk fungsi ya, fungsi pengawasannya ya. Kemudian pencegah kecurangan atau fraud ya. Yaitu dengan kontrol yang ketat ya, perusahaan nanti akan lebih terhindar dari penyalahgunaan wewenang. Nah, yang ketiga yaitu pilar untuk meningkatkan ya, sebagai pilar peningkatan untuk kepercayaan stakeholder, yaitu untuk pihak investor, pihak kreditor ya, atau nanti regulator ya. Nah, ini akan lebih mempercayai dengan keberadaan dari perusahaan. Nah, karena dengan informasi yang dihasilkan yang lebih akurat, lebih andal, nah ini tentu akan lebih memberikan kepercayaan ya, menjamin bahwa perusahaan dapat benar-benar dipercaya di dalam mengelola investasinya. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan ya, di mana informasi yang dihasilkan untuk SPI ini benar-benar akurat dan juga tepat waktu. Nah, ini kita ada beberapa contoh ya. Jadi ini ada beberapa contoh untuk penerapan SPI yang baik. Ya, ini ada 2 contoh nanti. Kasus yang pertama ini penerapan SPI yang baik yang nanti bisa mendukung dari tata kelola. Nah, ini kita akan berikan contoh di sini ya. Contohnya PT Maju Jaya. Ya, memiliki sistem pengendalian internal yang kuat. Nah, yang dilakukan di sini antara lain ya, pemisahan fungsinya sudah baik. Ada kasir, akuntansi, dan juga audit internal. Itu semuanya terpisah. Kemudian setiap transaksi untuk pembelian bahan baku itu semuanya nanti diotorisasi minimal oleh 2 pihak. Nah, kalau 2 pihak itu berarti nanti untuk mengkonfirmasi ya. Jadi kalau satu pihak saja tentunya kan bisa saling lempar ya untuk tanggung jawabnya. Tapi kalau 2 pihak nanti kan di sini seperti saksi gitu ya. Jadi ada 2 pihak yang nanti mengetahui untuk pembelian bahan baku tersebut. Yang ketiga, laporan keuangan ini sudah menggunakan sistem ERP, jadi setiap saat laporan keuangan bisa dilihat. Ya. Kemudian audit internal ini diadakan rutin ya, melaporkan temuan ke komite audit dan juga dewan komisaris. Sehingga dampaknya di sini ya, ini semuanya sudah ada ya di dalam prinsip untuk tata kelolanya. Laporan keuangan dapat dipercaya, berarti sudah masuk di prinsip transparansi. Kemudian dalam aktivitas ya sudah jelas siapa yang bertanggung jawab, berarti ini kaitan dengan akuntabilitasnya. Kemudian kaitan dengan responsibilitas, berarti kepatuhan terhadap pajak ataupun peraturan di dalam bisnis. Untuk independensinya, di sini audit internal berfungsi ya tanpa intervensi manajemen. Jadi tidak ada pengaruh manajemen pada saat audit internal melakukan pengawasan ya, atau pemeriksaan ya. Kemudian fairness ya, fairness di sini karyawan mendapatkan hak yang sesuai ya dengan prosedur dan aturan. Nah, sehingga dari kasus yang pertama di sini dengan SPI yang kuat di sini PT Maju Jaya ya, ini dipercaya investor ya dan memudahkan untuk akses pendanaan. Jadi investor lebih mudah untuk berinvestasi nanti di PT Maju Jaya. Sekaligus ini juga bisa meningkatkan reputasi dari perusahaan sendiri. Nah, ini kasus yang pertama itu SPI-nya yang baik. Nah, sekarang kalau di SPI yang lemah, ini nanti yang menjadikan perusahaan kurang dapat dipercaya. Nah, contohnya di sini misalkan kasus Jiwasraya, perusahaan asuransi. Ya. Nah, ini tahun 2018 sampai 2019. Nah, saat itu ya situasinya perusahaan Jiwasraya ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga mungkin pernah dengar ya, asuransi Jiwasraya. Nah, ini mengalami kerugian besar akibat salah kelola investasi. Ya. Nah, di sini untuk pengendalian internalnya ya. Jadi tidak ada. Kemudian di dalam pemilihan instrumennya itu juga kurang tepat. Ya, kalau kita ada investasi masuk kan harus dikembangkan ya. Nah, untuk memilih investasinya itu ternyata tidak tepat, jadi salah misalnya gitu.
Misalkan kalau kita investasi kan ada pilihan, ada saham, ada obligasi, nanti ada properti kan gitu. Nah, itu kalau nanti memilih instrumennya itu tidak tepat, tidak bisa segera kembali lagi dana uangnya, nah itu akan berimbas gitu. Ya, dengan kondisi kesehatan dari keuangan perusahaan. Transaksi investasi dilakukan tanpa ada dua pihak. Jadi tanpa ada due diligence yang memadai. Laporan keuangan juga dimanipulasi ya untuk menampilkan laba semu. Laba semu itu laba yang ada tetapi laba itu tidak sesuai. Gitu. Ya. Kemudian pengawasan dari komite ya, komite audit dan dewan komisaris yang sangat lemah. Sehingga dampaknya dari segi laporan keuangan ini tidak mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Yang kedua, tidak jelas siapa yang nanti punya tanggung jawab dengan aktivitas yang ada di investasi. Ya. Yang ketiga, perusahaan tidak mematuhi untuk aturan investasi untuk asuransi prudensial. Karena harus hati-hati ya, karena ini kalau namanya asuransi kan pasti berhadapan dengan risiko ya. Nah, dari segi independensinya itu juga runtuh ya, dalam arti nggak ada istilahnya gitu ya, lemah sekali. Karena sering ada adanya konflik ya, konflik kepentingan di dalam pengelolaan dana. Nah, dari segi fairness untuk nasabah dan investor tentu ini akan dirugikan. Jadi di sini contoh yang kedua ini adalah penerapan SPI yang sangat lemah sekali ya. Jadi keberhasilan dari perusahaan itu ternyata tidak dapat diwujudkan. Nah, sehingga lemahnya SPI nanti menjadi penyebab ya untuk tata kelola dari perusahaan menjadi gagal ya, gagal keseluruhan, kerugian tentunya juga cukup besar ya, hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menjadi nasabah ya, jadi untuk mengasuransikan ya di perusahaan Jiwasraya tentu juga kurang gitu, sehingga kan lama-lama nasabahnya habis ya, berkurang. Nah, ini nanti akan mengakibatkan akhirnya perusahaan harus tutup ya. Ya. Jadi ini yang kaitannya ya yang kita bahas untuk kali ini berkaitan dengan pengendalian internal ya. Jadi bagaimana kita nanti mewujudkan untuk tata kelola atau perusahaan kita yang baik. Nah, peran SPI ini memang menjadi salah satu pendukungnya. Di samping ya kemarin kita sudah dapat ada komite ya, ada beberapa komite yang nanti juga ikut berperan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Baik, ini yang saya berikan untuk pembahasan di